Saya mau bapak-bapak yang hadir di sini kaya raya dan tajir melintirnya benar. Emang kenapa Pak Haji kalau saya nggak kaya raya tajir melintir, terutama bapak-bapak? Resikonya kita cerai, Pak. Karena laki-laki kalau duitnya nggak banyak pasti digugat cerai sama istrinya, betul nggak? Betul nggak Bu? Oh dasar lu. Iya, jadi bapak harus duitnya banyak. Jadi istri minta berapa? 5 juta kasih. Istri minta 20 juta kasih. Karena kita udah meraktekin ilmu RDAY. Kedua, saya mau bapak dan ibu yang hadir di sini, ini kan rata-rata bapak-bapak usianya udah di atas 40 tahun. Duit nyari bapak-bapak, duit nyari ibu-ibu. Ini tuh enggak. Udah tua begini kita masih nyari duit. Ya Allah. Gak mau gua. Duduk aja duit udah datang. Kok bisa? Loh, tadi saya duduk aja manis. Berapa tuh megang pasien? 12. Duduk manis aja. Nggak mau saya. Kalau gurunya bisa, bapak dan ibu harus bisa. Caranya gimana Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Saya diikuti dari lokasi. Ya. Saya cuma minta kiat-kiat dia punya anak jadi anak sukses gitu Pak. Diselakangin sama kayak tadi. Anaknya diselakangin. Apa hajatnya? Jadi pilot, supir bemo. Ya enggak lah, supir bemo kalau sampai selakang. Jadi pilot, gitu. Iya. Supir Grab, makanya rugi itu para supir Grab. Harusnya kalau dia punya ibu kandung, lari ke rumah mamahnya, gila. Direktur. Ya gitu, jangan supir Grab nongkrong di pada mobil atau di pinggir jalan tengah malam. Ngapain? Hari gini doang dia tidur sama keluarga sama anak, dia tidur di mobil. Udah tinggal datang ke rumah mamahnya, intip paman pakai cadar enggak? Silakan Bu. Sama itu Pak Haji pengen punya rumah lagi. Pengen punya rumah lagi. Iya, karena kan sekarang ngontrak gitu. Yang rumah ibu kan ada di YouTube. Orang yang pengen punya rumah yang ada dirawat, dicat, hordengnya di laundry, kamar mandinya diperbaikin. Kalau memang udah bagus dipostek, beli keset, itu doang. Diperbaikin Bu, asli, diperbaikin aja. Perbaikin nanti ada jalannya aja. Oke? Gak setuju saya beli mau punya rumah nabung, saya gak setuju. Punya rumah nyicil, gak setuju. Rumah yang ada aja diperbaikin. Mau itu rumah kontrakan, mau itu rumah nebeng, mau itu rumah mertua, baik itu sekamar, pokoknya diperbaikin. Gak usah pusing, gak lama, gak sampai setahun paling lama. Udah punya rumah, masa gak lama. Bapak dan Ibu, kalau sampai nggak punya rumah, saya nggak setuju. Keong aja punya rumah, keong. Kalau mau keong, kok keong? Oke, saya lanjut. Ya, pada bentar. Mana orangnya? Oh iya, yo. Ya, saya ingin usaha saya balik kembali Pak Haji. Pengen usahanya bangkit lagi? Iya. Usahanya apa? Kalau kemarin bisnis di kantor motor Pak Haji. Bisnis? Kantor motor. Hah? Jual beli mesin kantor motor. Kangen motor? Oh, terus? Ya, Pengen? ya saya pengen punya penghasilan lagi. Kemarin saya ngajarin nggak? Iya Pak Haji. Apa yang saya ajarin? Sebelum subuh di masjid. Ayo deh itu dijalanin dong. Ya kadang bolong-bolong. Kita semangatnya gitu Pak. Jangan bolong-bolong, celana boleh bolong, dalam. Tapi sholat nggak boleh bolong-bolong. Kamu gini, sebelum azan subuh duduk di masjid. Nanti kalau usahanya udah maju, udah nggak usah ke masjid lagi. Saya. Jadi nomor satu, sholatnya tepat waktu, badiah qobliyahnya dikerjain, berjamaahnya nggak boleh bolong. Itu doang 3. Nanti kalau udah lancar lagi, udah gak usah sholat lagi. Kan nanti kamu terpuruk lagi, ketemu gue lagi. Saya sholatnya tepat waktu. Terakhir kapan? Sholat subuhnya di masjid terakhir kapan? 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu? Terakhir kapan? Sholatnya di masjid subuh? Kemarin. Kapan? Kemarin Pak Haji. Ya udah itu dipertahanin ya. Pokoknya ini berlaku semuanya. Siapa yang sebelum azan subuh dia duduk di masjid, bapak dan ibu ekonominya terpuruk,
usahanya nggak bisa bangkit lagi, datang ke depan saya kasih bayar. Gitu. Karena kan udah ada yang jamin. 2 rakaat sebelum sholat subuh pahalanya dunia dan seisinya. Tuh, makanya kan kayak kemarin, Ji, alhamdulillah ya sekarang gue maju lagi. Iya terus. Cuman sebelum ajan subuh udah duduk di masjid, bos. Apalagi kalau bos bisa yang ajan. Kok gitu, Ji? Karena kalau bos bisa ajan subuh, pahalanya yang pada sholat subuh milik kita kalau kita yang ajan. Tapi kita sekarang hafal gak ajan? Tapi bukan nggak hafal lah. Yang ngerinya nggak hafal, kolak-kolak. Ayo sholat, ayo sholat. Pokoknya paksain sebelum ajan subuh ente duduk masjid. Belum nggak maju, datang kemari gue bayar. Itu aja. Bukan dong. Kenapa dibayar? Oke, setuju nggak, bos? Bos, sandal boleh bolong, sholat jangan bolong. Motonya gitu. Celana dalam boleh bolong, sholat tidak boleh bolong. Masuk. Yuk, tepuk tangan, lanjut. Yuk. Pak Harun Rifai, Bandung. Ya, saya. Makanya gue bilang kalau nggak ketahuan ke celana dalamnya rangkap 7. Karena kalau ke celana dalam rangkap 7 nggak bakal kekeker. Pertama warna abu-abu, belang-belang, coklat-coklat hijau, gitu. Terakhir baru green tea. Ya. Yes, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di mana? Saya dari Bandung, Mas. Kok bisa kenal sama ibu? Kebetulan tante saya ini. Tantenya. Ya, apa pertanyaannya? Saya udah 1 tahun 3 bulan menganggur. Nganggur. Ya, saya lulus dari sekolah teknik penerbangan Indonesia di Curug. Kebetulan, alhamdulillah, dari bulan September tahun lalu ikut tes salah satu maskapai. Sekitar bulan April, saya udah tes tahap ke-8 dari 10 tahap. Pada saat tes tahap ke-8, saya gugur karena masalah kesehatan. Otomatis saya cari tahu masalah kesehatan saya kena di mana. Ternyata kesehatan saya baik-baik aja, cuma keadaan ditumpuk sama nama orang lain. Istilahnya di senggol sama orang lain. Dari situ saya cukup mulai jatuh, mulai depresi lah, mulai pusing karena maskapai itu udah salah satu jadilan saya. Terus saya berusaha berpikir mungkin itu bukan jalan dari Allah. Nah, saya minta solusinya Pak Haji, gimana caranya supaya bisa tetap tabah tapi ya saya nggak hilang, karena pas setelah saya gagal itu jujur saya pernah kepikiran buat udah nggak mau jadi pilot lagi. Saya udah jalan. Gak mungkin juga jadi kena. Jadi mau jadi apa? Sebenarnya sih masih mau jadi pilot, cuma istilahnya dulu tuh kayak udah nyerah aja kan, pasrah aja udah amat gitu. Karena masih ada gak? Masih. Ya udah, kalau masih mau berlaku semuanya. Buat teman-teman yang pada putus asa karena ngelamar belum diterima, buat teman-teman yang sampai hari ini belum punya rumah, buat teman-teman yang sampai hari ini hajat dalam mall, kalau punya ibu kandung, paksain, tengokin ibu kandung. Setelah ditengokin, minta diselakangin. Apa lu punya hajat? 1000% terkabul. Bukan 100%, 1000% bos. Selama saya di ibu kandung. Kalau ibu kandungnya nggak ada gimana? Kakak. Gitu. Nah, jadi saran saya, kalau kamu putus asa, jauh dari Tuhan. Boleh gagal 1000 kali, tapi jangan sekali-kali putus asa. Orang yang putus asa jauh dari rahmat Allah. Sekarang bantu saya datang ke rumah mama kandung, kamu bilang baik-baik, Ma, saya berobat di kandang B Haji Dwi Susanto. Katanya kalau hajat saya mau terkabul, saya diselakangin sama mama. Gimana caranya? Ya udah, tangan kiri tangan kanan tempel di alat kelamin mama, taruh di mukanya kamu. Apa hajatnya? Nikah. Diterima kerja. Apa hajatnya? Nah, ini berlaku buat semuanya. Selama masih punya ibu kandung. Jika lu udah kawin, selama masih ada ibu kandung. Karena ibu kandung tuh keramat, bos. Asli nggak bohong, bos. Nah, lo coba aja. Nah, yang bikin lo sial, ini berlaku semuanya. Karena lo suka jadi Tuhan kecil. Apa tuh Tuhan kecil? Berandai-andai. Andai kata saya diterima di sini, andai saya kerja di sini, jikalau andai kata misalnya, nggak boleh. Di sini nggak boleh, di sini bolehnya pasti. Itu karena ayatnya mintalah kepadaku, niscaya
aku kabulkan. Gak ada ayat gini, mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Gak ada kata insya Allah. Mintalah kepadaku, mudah-mudahan aku kabulkan. Gak ada mudah-mudahan. Jadi sekarang tugas kamu hanya satu, nggak boleh jadi Tuhan kecil, plus datangin mama, minta diselakangin, itu aja. Karena kamu nggak kelihatan muka bokeh bos, ini yang bokeh. Tapi kan ditanya lunas 2,8, buka boleh desa, tapi kan ditanya kota. Oke, saya tepuk tangan dong, alhamdulillah. Bapak dan Ibu tahu gak saya bahagia? Apa? Nah. Ada yang privat. Ada koput. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya tadi ada yang privat. Dia udah berkali-kali privat ke saya. Nah tadi dia privat. Jadi dia biasa privatnya maksain sedekah 10 juta. Maksain sedekah 10 juta. Maksain sedekah 10 juta. Maksain sedekah 10 juta. Tadi dia maksain sedekah 10 juta. Dia nomor 1 tadi dia. Namanya Pak Amran dari Bintaro. Mungkin datang kali di sini. Apa yang dia ucapin? Pak Haji, alhamdulillah saya dipaksa sama Pak Haji sedekah. Alhamdulillah dia cair Pak. Alhamdulillah 24 miliar. Iya. Nah ini cair yang kedua 97 miliar. Nah mau saya, bukannya saya maksain Bapak harus privat sedekah 10 juta, harus privat sedekah 10 juta. Karena yang mau cair Bapak dan Ibu tuh angkanya nggak ada yang kecil, gede-gede semua. Masa sedekahnya cuma 1 juta, privat nggak mau saya 10 juta. Nah waktu itu Pak Amran maksain tuh sedekah 10 juta. Emang buat orang awam berat Pak 10 juta, aduh. Nah maksain. Alhamdulillah dicair 24 miliar. Nah ini cair yang kedua 97 miliar. Total habis itu deh cair lagi 97, total pokoknya hampir 300 miliar. Nah akhirnya saya bilang Mbak, Pak Amran tadi sama istrinya, Pak, Bu, boleh gak kalau Bapak dan Ibu besok wajib ke tempatnya Mbak Lisa sama Mas Abi. Mbak Lisa sama Mas Abi yang berangkatin anak yatim kita umroh, itu waktu dia datang tidak punya rumah dan tidak punya mobil, dia naik Grab ke sini. Tapi dia praktekin ilmu RDAY seminggu 3 kali dia privat 10 juta, 10 juta, privat lagi 10 juta, privat lagi 10 juta, seminggu 3 kali. Cairnya mau tahu? Pertama 200 miliar, kedua 100 miliar, ketiga 100 miliar, ini yang keempat dia masih di Madinah kemarin, baru nyampe tadi. Itu besok Senin cairnya 100 miliar. Nah saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube seperti Mas Abi dan Mbak Lisa. Ini kan enggak dipaksa, ayo paksa, ayo paksa. Ayo Pak Haji, apa-apa kok dipaksa sih, apa-apa dipaksa. Coba Bapak ingat-ingat sama Ibu. Anggap aja nih yang hadir di sini rata-rata pasti udah pernah ML. Anggaplah udah pernah berhubungan suami istri. Ya, pada saat Bapak dan Ibu ML, terus Bapak nih lagi ML. Ya, jadi nah, kalau mau spermanya keluar, Bapak nih spermanya mau keluar, kira-kira Bapak ditekan apa dicabut? Jawab. Hah? Ditekan kan? Begitu juga kalau kita pengen hajatnya terkabul, maksa, pasti bisa, pasti ada, pasti bisa, pasti ketemu sama Pak Haji Dwi, pasti ketemu sama gurunya. Karena yang kecil-kecil kan kita udah praktekin terkabul. Udah, anak nakal, suruh dicamahin udah. Masa yang ini enggak? Buktinya pada saat kita ML, anggaplah kita udah pada dewasa, udah ML. Pada saat sperma mau keluar kan kita maksain. Kalau nggak percaya tanya pakarnya di sini, namanya Mbak Tanti. Pakarnya. Jadi maunya saya Pak, kan saya nanya sama Mbak Lisa sama Mas Abi. Mbak Lisa, kok bisa cair 200 M, 100 M, 100 M, ini yang keempat 100 M, jadi total 500 M, total setengah triliun. Apa yang bikin mbaknya terkabul sama Mas Abi dan Mbak Lisa? Apa yang dia jawab? Pada saat saya melanggar ilmunya RDAY yang 18, tahu gak ilmu RDAY yang 18? Dia harus bayar denda Pak. Ini kan Bapak dan Ibu enggak. Ilmu RDAY 18 dilanggar, Bapak dan Ibu nyelondong aja. Nggak boleh Pak. Bapak dan Ibu kalau mau kaya raya tajir melintir, kalau ilmu RDAY-nya dilanggar harus denda. Kalau Mas Abi dendanya berapa Pak Haji? Nanti tanya, mau tahu dendanya? 150 juta sekali denda. Taruhlah dia kena denda 18 kali. 18 kali kali 150 juta. Berarti 2 miliar lebih, 3 miliar kurang. Tapi kan cairnya berapa Pak? Hampir setengah triliun. Nah, coba Bapak dan Ibu dari sekarang, coba paksain. Kalau saya melanggar, saya denda 1 juta. Begitu dulu. Jadi kalau Bapak dan Ibu egois,
1 juta. Mikir 1 juta. Nanti bapak dan ibu nggak akan melanggar karena takut kena denda. Tapi kalau nggak bayar denda, cuek aja. Akhirnya kaya raya enggak, yang ada hanya melintir. Kaya raya enggak, yang ada melintir. Ya kan, coba lihat ya, hajatnya saya dengar. Kaya raya tajir melintir. Kaya enggak, yang ada melintir. Iya, berarti nggak kena denda. Paling kena denda, taruhlah ya. Melanggar. Taruhlah 20 kali deh. 20 juta. Tapi hasilnya kan kaya raya tajir melintir. Buktinya Mbak Lisa kena denda berapa? Taruhlah 3 miliar deh. Tapi kan cairnya 1,5 triliun. Dendanya kemana Pak Haji? Ya ke RDA dong. Kan ke RDA yang bikin permainan. Begitu. Kalau aja saya berani bikin sayembara, maksud bapak dan ibu nggak berani bikin denda. Supaya apa? Supaya kaya raya tajir melintir. Berarti saya udah nggak boleh nyebut kaya raya tajir melintir. Nggak boleh. Denda dulu bayar. Iya dong, habis kan ngomongnya kaya raya tajir melintir. Tapi juara 1 kalau suruh komen, terutama pagi-pagi di dapur. Iya, ke anak terutama. Aduh, ke suami nggak boleh. Bapak dan ibu, kenapa saya tegas harus bayar denda? Karena saya mau bapak-bapak yang hadir di sini kaya raya dan tajir melintirnya benar. Emang kenapa Pak Haji kalau saya nggak kaya raya tajir melintir, terutama bapak-bapak? Resikonya kita cerai Pak. Karena laki-laki kalau duitnya nggak banyak pasti digugat cerai sama istrinya, betul nggak? Betul nggak Bu? Oh dasar lu. Iya, jadi bapak harus duitnya banyak. Jadi istri minta berapa? 5 juta kasih. Istri minta 20 juta kasih. Karena kita udah meraktekin ilmu RDAY. Kedua, saya mau bapak dan ibu yang hadir di sini. Ini kan rata-rata bapak-bapak usianya udah di atas 40 tahun. Duit nyari bapak-bapak, duit nyari ibu-ibu. Ini enggak. Udah tua begini kita masih nyari duit. Ya Allah. Gak mau gua. Duduk aja duit udah datang. Kok bisa? Loh, tadi saya duduk aja manis. Berapa tuh megang pasien? 12. Duduk manis aja. Nah mau saya. Kalau gurunya bisa, bapak dan ibu harus bisa. Caranya gimana Pak Haji? Dimanfaatin ilmu kearifan lokal Pak. Jadi kalau bapak kalau mau tidur, gosok hajat bapak di Pak. Saya juga begitu Pak. Ini saya udah berantakan Pak. Tepuk tangan dong. Tapi kan saldo saya nggak berantakan Pak. Bapak merata tapi saldonya berantakan. Gosok Pak. Uang datang, uang datang, uang datang, uang datang. Manjur, manjur. Apalagi Pak Haji. Ya boleh, Bapak manggil aja. Datang. Udah pasti Pak. Pak Haji. Cek, tepuk tangan dong. Yuk, yang mau nanya apa? Biar nggak ngantuk ya. Udah jam 00. Humor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barida dari Kebumen, Pak. Ya. Saya ini tadinya ke sini Dia lupa. lihat YouTube, Bapak. Ya. Saya ke sini, Pak. Kepengen ketemu sama Pak Haji Dwi Susanto. Ini saya baru kenal Barida ya dari Kebumen. Kepengen punya modal dagang Sama yang tadi. Iya. Cebok alat kelaminnya ibu, masukin ke dalam panci. Kasih pandan 9 lembar. Ibu aduk pakai centong. Iya. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Iya. Datang. Iya. Datang. Iya. Datang. Kasih saya modal. Cuman gini Pak, satu Pak ya, saya sedangkan ini baru kenal sama YouTube, belum pernah ngeliat Bapak nih, ini bohong. Ternyata betul ini saya nyampe di sini Pak. Saya ke sini nyampe utang tetangga 1 juta ke sini Pak. Gampang lah. Sekarang ibu pengen utangnya lunas apa enggak? Pengen. Yang 1 juta. Iya pengen. Kebetulan gue buat makan herder kurang daging. Cuma di sini Pak kesasar. Baru gue lepas herder gue. Nyampe sini Pak kesasar karena belum pernah ke sini, kesasar tadi. Ya. Pertanyaannya apa sekarang? Ya udah segitu. Wassalamualaikum Boleh. Yo. Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya. Haji, saya Jana dari Sumedang. Saya kelilit hutang sebesar 540. Tapi yang anehnya saya uangnya tidak pakai, Pak. Lo ngutang duitnya gak pakai, berarti yang blon siapa? Saya, Pak. Tepuk tangan dong untuk si blon. Terus Pertanyaan apa blon sekarang? Terus jaminannya sertifikat rumah, buat rumah sekarang udah 1 bulan kelewat, cicilannya nggak nyicilan, itu yang ngambil uangnya ya udah kabur. Ya iyalah bos, kan duit nggak ada saudaranya.
Duit tuh nggak ada saudaranya. Makanya gue bilang sama tamu gue, syarat privat nggak sampai 2 jam 3 jam, kadang nggak sampai 2 hari terkabul, harus ibadah ekstrim. Kalau nggak bisa ibadah ekstrim, sedekah ekstrim. Contohnya Mas Apriyadi, omsetnya satu hari 900 sampai 1 miliar, dia nggak bisa bangun jam 00, nggak bisa tahajud, nggak bisa baca Quran. Gue bilang sedekah ekstrim, dia sedekah ekstrim 1 hari 1 juta, Jumat Barokah 2 juta, dia sedekahin makanan favoritnya dia, ayam penyet 18.000 kali 500 anak yatim kali 12. Sekarang kaya raya tajir melintir. Ini udah sedekah ekstrimnya nggak berani, ibadah ekstrimnya enggak. Terus mau privat, bikin pegelinu. Ibadah ekstrim saya kan terus baca Quran 12 juz. Ya itu yang belum kekejar saya baca Quran yang 12 juz. Kalau kebliah ngobel bisa gak ngobel kontol bisa lo? Ya gimana? Saya udah 999 kali sampai copot tuh. Maksud gue gini bos, kalau memang nggak bisa sedekah ekstrim, ibadah ekstrim deh. Ntar gue undang bos. Soalnya resikonya kalau gue undang bos, kita makan di Grand Hyatt Hotel di Plaza Indonesia, itu nggak murah bos. Atau gue ajak makan di Steakhouse di Plaza Indonesia, atau di Sabu Sabu House, nggak murah. Kayak kita kemarin di Alana, 16 juta loh bos. 30 orang 16 juta, tapi nggak apa-apa, itu kan resiko gua, karena kan gua yakin kalau lo terkabul, gue punya tabungan 1 poin di akhirat, itu yang gua kejar. Makanya kayak konsultasi kan nggak bayar, buat apa bayar? Tapi kalau lo terkabul, gue punya tabungan dong 1 poin di akhirat gitu. Makanya lo bisa ibadah ekstrim nggak gantinya sedekah ekstrim? Ya saya mau ibadah ekstrim lah. Kalau bangun jam 00 siap, senyum siap, mandi siap, tahajud siap, baca Quran 12 juz. Itu siap pagi siapnya. Baca Qurannya yang nggak bisa pak. Ya pelan-pelan dikerjain dulu. Nanti kan gue ada Allah aja punya ar-Rahman dan ar-Rahim. Maksud gue gak punya kebijaksanaan. Yang penting lu jalanin Pak Haji. Gue setuju sudah ngantuk. Ya tetap gue panggil. Ayo kita privat. Yang deket aja deh. Kita privat di hotel Aston Sentul. Ya udah kita ngobrol. Gak mungkin lo gue bedain. Mumpung bukan lo lagi jelek. Kalau udah bagus gak mungkin. Yo ibu apa? Ibu apa? Ini Pak. Assalamualaikum Pak. Mic-nya mana mic-nya? Tuh pegang alat kelamin bapak buat jadi mic. Ya. Assalamualaikum Pak, saya Mila dari Gresik, Manyar, Jawa Timur. Ya. Jauh Pak. Saya mau testimoni. Ini apa? Kemarin itu saya kenal RDAY ini tuh dari tanggal 12 Februari. Terus langsung saya praktekin Pak. Saya kan ada hajat jual tanah. Dari akhir Desember itu saya posting itu belum laku-laku Pak. Terus 1 kali saya praktekin kok paginya itu ada yang deal tanah, alhamdulillah. Terus sekarang saya mau privat Pak. Boleh. Kira-kira besok tak Pak? Kan saya belum dapat tempatnya Bu. Nanti saya cari dulu. Soalnya saya kesini dari Rabu kemarin Pak. Iya kan saya juga baru datang Bu. Iya. Gelo. Berarti di itu ya di apa? Kita nyari dulu tempatnya Bu. Kita booking tempatnya. Kita di ruangan meeting ngobrol begitu. Nanti saya kabarin. Kayak di Hotel Alana aja kita kalau nyewa berapa tuh? Di Hotel Alana Sentul. Kemarin dia lihat tamunya banyak 37. Pak Haji aku kasih ruang rapat ya, berapa sewanya? Enggak usah, Pak Haji bayar makannya aja. Alhamdulillah. Jadi nyari tempat dulu Bu. Ibu yang penting sekarang ada pertanyaan nggak dari Gresik? Sudah. Atau nggak ada pertanyaan? Saya mau langsing Pak Haji. Enggak. Mumpung header gue kurang makan tuh. Ya bapak-bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Mianto dari Bekasi. Pertanyaan apa? Pertanyaannya ini Pak, setelah saya menjalankan ilmu dari Pak Haji, utang saya belum lunas, tapi saya ngajuin mobil ACC Pak Haji. Gimana? Jadi saya menjalankan ilmu dari Pak Haji, saya punya anugerah utang nih. Nah itu utangnya belum lunas, tapi saya ngajuin mobil malah mobilnya turun Pak Haji. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya bingung. Nggak usah, nggak apa-apa. Lo pakai aja buat piknik jalan-jalan aja. Lo gila ya, dikabulin sama Allah aja bingung lo. Bingung bayarnya. Ya udah tinggal lo kalau berani ya pakai, kalau nggak berani tinggal balikin lagi. Pusing-pusing lo. Minta privat Pak Haji bisa? Bisa lah, masa nggak bisa? Yo, ibu apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Udah malu Pak. Banyak pernah praktekin apa? Mama pernah ngomong apa? Misalkan Banyak bilang ini. Di mana Kak? Rumahnya Kak? Rumahku di Menteng. Besok aku tetanggaan di Menteng. Begitu. Terus dia punya itu kakak kelas punya mobilnya BMW terbaru di Indonesia, hanya berapa unit. Nah, besok aku juga parkirnya di sini Kak. Jadi terkabul, tidak harus nabung, hanya ngucap aja. Gitu. Bayangin.
bisa jadi pengacara. Kan luar biasa, masih muda, umur masih 25. Anak saya juga sama, 25. Bedanya anak saya dokter, dia pengacara. Anak saya ngurusin orang sakit, dia ngurusin yang hajatnya pada sakit. Coba, nggak apa-apa, ayo. Kalau saya kan belum nikah, terus Ya, kalau coba diri, sambil diri. Ya. Pandu Kang Nur. kalau silakan, Mbak. kalau ilmu yang apa sih yang selangkangan kayak gitu mah belum nyobain. Iya. Soalnya belum nikah. Banyak nggak meraktikin ilmu selangkangan dulu Bu, karena masih gadis. Alat kelaminnya masih disegel. Kalau ibu-ibu kan segelnya udah pada oblak. Jadi ibu-ibu wajib ya. Kalau ini cuman ilmu praktek RDAY-nya, ucapan adalah doa. Ya, insya Allah Ucapan adalah doa. Terus mbaknya nih kalau misalkan gini, mau berangkat umroh, nah dia ngomong, berangkat umroh kemarin, ya kan? Nah, jadi anak saya umroh, dia berangkat umroh. Dia ngucap apa lagi? Ke kantor naik mobil, dia bisa punya mobil, gitu. Coba nggak apa-apa Mbak, biar minimal nih bapak-bapak masuk UGD dulu. Kalau ilmu RDAY yang baru saya praktekin itu, kebetulan saya juga baru di RDAY. Ya baru berapa hari? Baru kayaknya 2 minggu ya. Baru 2 minggu, tepuk tangan dong. Baru 2 minggu. Ya intinya bapak-bapak sama ibu-ibu semuanya semangat ya. Semoga pasti hajatnya terkabul. Pokoknya kita semua harus positive thinking ya. Bismillah kita bermunajat sama Allah. Kalau misalnya saya insya Allah sekarang udah rajin tahajud sama mandi jam 00.00. Ya, nggak apa-apa. Terus jangan lupa untuk anak-anak minta restu dari orang tua. Yang paling penting itu kalau misalkan Ke mamahnya. ngelakuin sesuatu harus restu dari ibu, dari ayah, itu pasti. Kalau saya tuh sekecil apapun saya pasti ngomong sama orang tua, misalkan mau sidang gitu, Bu doain ya menang gitu. Nah alhamdulillah menang gitu semuanya. Ya jadi kalau bapak dan ibu punya anak, dilatih dekat sama orang tuanya. Nah kalau buat yang hadir nih masih kayak mbaknya yang single, nah itu tadi komunikasi sama mamahnya jangan enggak. Mah, Bu, dia manggilnya ibu, Bu, aku besok sidang pasti menang. Nah, Bu, aku dipercaya sama pemilik perusahaannya, bisa. Bu, aku mau umroh, berangkat umroh. Makanya saya panggil ke mbaknya ke depan nih, dia hitungan umroh tuh nggak sampai setahun Pak, nggak sampai 2 tahun. Kan besok tanggal 23 November kita mau umroh anak-anak yatim. Saya ngarepin bapak dan ibu bisa berangkat. Dan bisa gratis berangkatnya. Syaratnya cuma satu, punya alat kelamin. Mungkin bapak nanya, emang benar syaratnya punya alat kelamin? Betul Bu, kenapa? Karena nanti di paspor ada jenis kelamin. Gak mungkin saya isi bencong, gak mungkin. Jadi mesti alat kelamin. Makanya nanti yang mau berangkat umroh gratis dibuka dulu cadar saya periksa. Hah? Iya maksudnya alat kelaminnya takutnya bakpao. Gak lah umroh. Jadi mbaknya nih ngucap berangkat umroh, berangkat dia sendiri. Nah, mau anak umur 25 tahun bisa umroh, ini ibu-ibu yang kadaluarsa belum berangkat. Pasti bisa. Pasti bisa. Iya ngomongnya. Coba ajarin dulu. Gimana? Kok kamu yakin bisa umroh? Coba, biar minimal ibu-ibu nih semuanya bisa berangkat. Amin. Minimal Bu, nggak berangkat terbang, yang penting berangkat ke bandara. Lumayan lihat pesawat ya kan, sebelum kenal banyak sama RDAY pernah ngucap apa tuh yang terkabul, biar bapak dan ibu bisa praktekin. Apa? Saking banyaknya yang Allah kabulin sampai bingung. Amin. Kalau bahasa anak-anak sekarang tuh manifest. Jadi sesuatu yang kita mau terus kita pikirin aja terus, nanti tuh lama-lama akan terkabul. Coba diterangin dulu manifest kayak gimana, ini kan ibu-ibu jadul. Gimana manifest? Coba manifest. Pinjam mic satu nih. Tadi bantu sama Mbak Rati. Ada mic. Coba. Manifest bukan tempat duduk di pesawat. Iya benar sama sih Pak. Sama sih Mas. Tuh bisa lo bahasa Inggris Bos. Yuk, gimana mbaknya? Kok bisa terkabul? Bisa kuliah di hukum, bisa kerja di kantor lawyer, bisa nyiapin makalah buat sidang. Apa yang mbaknya itu yakinnya kayak gimana? Minimal harus bisa, bapak dan ibu. Contohnya apa? Nanti bapak dan ibu bantu saya, biar cepet nih ya. Kalau bisa kan tinggal berapa hari sih? Tanggal bulan Juli? 3 hari Pak. Kalau bisa terkabul ya. Pokoknya yang terkabul praktekin. Dapat apa? Dapat duit 100 juta. Umroh kan murah, cuma 35. Ini lebih. Iya. Cara praktekinnya apa?
Bapak dan Ibu, tolong bantu saya. Ingat-ingat pernah jadi Tuhan kecil apa? Contohnya, tuh, kalau nggak ada gue, anaknya nggak sekolah. Itu nggak boleh. Itu langsung dihabisin sama Allah. Langsung dihabisin. Kita kan kadang juara satu kalau suruh sombong. Coba kalau gue nggak bantu dia, nggak hidup dia, nggak boleh. Terutama ibu-ibu. Coba tuh, kalau si bapak nggak gue kawinin, kebalik. Bapak. Sebentar ya, bapaknya ngomong gitu di saya. Coba lo mah, kalau lo nggak gue kawinin mah, mungkin alat kelamin lo masih ada di toko. Tuh, nggak boleh. Kalaupun nggak kawin sama bapak juga, ibu juga tetap jadi orang kaya raya. Justru dengan kawin sama bapak jadi nambah utang. Coba ingat-ingat, ada gak yang sampai hari ini hajatnya belum terkabul karena bapak atau ibu pernah arogan, pernah jadi Tuhan kecil, atau pernah main sepak bola ibaratnya offside? Oh sering. Pernah. Maksud saya, bapak kan sampai hari ini hajatnya belum terkabul. Salah satu penyebab yang dominan, yang utama, kata Allah, karena Allah, kenapa nih udah jelek kok nggak terkabul? Udah jelek, coba Allah lihat tuh, nggak ada yang bagus, jelek semua. Kalau ketawa giginya kelihatan semua Allah. Oh iya. Ya, jadi ini 100% penyebab utama hajatnya belum terkabul karena satu, dia bersaingan sama Allah, bersaingan sama Tuhan. Contohnya gini, itu kalau gak gue masukin kerja, gak mungkin anaknya bisa kuliah. Jadi kata Allah gini, lah gue nya di mana? Emang lo Tuhan? Nah, kalau bapak dan ibu ngomong begitu, itu langsung hartanya dihabisin, bet, nggak boleh. Atau bapak ngomong begini, karena bapak duitnya lagi banyak, penghasilannya sebulan misalkan 100 juta, dengan sombongnya bapak ngomong gini, udah biarin, ngapain pakai dia, udah pakai gua aja, besok gue beresin. Nggak boleh, kata Allah. Emang lu siapa? Orang banda-banda lu juga titipan gue. Nah, coba bapak dan ibu, ada gak yang pernah berarogan seperti itu sampai hari ini hajat dan ibu lemot? Yang bapak? Yang bapak? Yang bapak? Berapa orang? Tinggi apa? Nunjuknya jangan pakai tangan, pakai alat kelamin apa? Kenapa ketawa? Ya, ibu mana? Yang pernah arogan? Yang pernah arogan? Coba diri dulu, yang arogan. Jangan duduk. Itu namanya kepala batu. Berapa orang? Pemenangnya adalah ibu-ibu. Ibu-ibu semua. Wow, banyak bener. Arogannya apa? Contohnya memang arogannya apa? Mana mikir pinjam? Arogannya mana? Kenapa arogannya? Ya kalau saya Pak Haji itu biasa, Bu, itu yang sama, nggak boleh gitu, justru itu saya ngamukan begitu Pak Haji, nggak boleh gitu, nanti kalau bukan saya yang kerjain itu nggak ada yang beres ya, sukanya gitu Pak Haji. Gimana? Kalau misalnya disuruh, itu nggak beres, itu kalau bukan saya yang kerjain nggak ada yang beres. Oh jadi kalau bukan ibu yang kerjain nggak ada yang beres? Iya, itu nggak boleh Pak, kalau sampai begitu, itu langsung dihabisin, utang nggak mungkin lunas. Ya, lu nggak nunggu gue usir. Jadi bapak dan ibu nggak boleh. Itu kenapa? Ya, kalau saya tuh pernah, kalau nggak saya yang nyari warung, nggak bakalan punya warung. Akhirnya habis digusur. Sampai sekarang. Nggak, kurang kejam, gimana? Kalau nggak saya yang nyari warung, nggak bakalan punya warung. Akhirnya sekarang habis digusur sama Pemda. Oke, ibu berdiri sono. Ibu berdiri sono. Coba, mana mikir jangan dibawa kabur. Yeay. Berdiri situ. Coba. Coba, ibu kenapa arogannya apa? Saya pernah. Bos, disut bos. Buka arogan biar masuk YouTube. Malu. Justru gue mau apa? Saya pernah bilang sama dengerin Pak. bapaknya, untung kamu ya nikah sama saya mau kerja bantuin cari uang gitu Pak, ngomong. Loh, iya. Ya elah, nggak boleh Pak. Bisa? Ibu nggak boleh ya? Saya masuk. Pantesan badan lo mekar. Masih. Saya merasa bahwa kontribusi terbesar dalam rumah tangga itu saya. Apa? Kontribusi terbesar. Bos. Kontribusi terbesar dalam rumah tangga itu saya. Jadi kalau nggak ada lu rumah tangga nggak jalan? Ya jalan, cuman nggak seperti ini. Waduh, berarti lu jadi Tuhan kecil dong. Hanya sombong saya di sini. Sombong, nggak boleh. Ayo masuk. Tadi pesan neraka yang banyak. Ayo maju sini San. Shoot bos. Shoot. Arogannya apa? Arogannya tuh arogan ya. Arogan tuh nggak jadi Tuhan kecil. Kayak ibu tadi. Kalau sampai apa namanya nggak kawin sama gue, kalau nggak gue nyari warung, tuh arogan. Nggak boleh. Besok bapak dan ibu buru-buru minta maaf sama Allah. Minta maafnya sendiri. Jangan bareng-bareng, sendiri aja di kamarnya masing-masing. Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya nggak akan ulangi lagi Tuhan. Nah itu hitungannya cuma jam terkabul, paling lama 1 hari.
Ini ilmu SD Impres. Gue nggak tahu kalau ilmunya Kiai, gue nyambung kan gue bukan Kiai kan. SD Impres. Itu hitungannya cuma sejam. Jadi gue nggak setuju harus melakukan ini itu. Ini kan berlaku buat semua agama. Ya, jadi Bapak mau Kristen, mau Katolik, mau ini manjur. Paling lama 1 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Muhammad Iqbal dari Tangerang. Muhammad Iqbal. Ya, dari Tangerang. Ya. Pak Haji, saya mau nanya. Itu saya kan punya cicilan mobil. Udah jalan hampir 4 bulan. Udah jalan. Mau sampai terakhir tuh 4 bulan. Terus debt collector itu ngancam saya, Pak Haji. Kayaknya harus ada uangnya gitu. Sementara uangnya saya belum ada. Terus soalnya debt collector itu sudah pihak ketiga, udah masuk atas nama PT. Terus solusinya gimana Pak Haji? Oh gampang. Uang saya belum ada. Foto mobilnya kamu gosok di alat kelamin kamu. Lunas. Nanti lunas. Ini ada tamu saya nih bos. Anak perempuannya sudah bersumpah nggak mau kawin lagi. Sudah bersumpah nggak mau kawin karena dia disakitin sama laki-laki. Pacaran disakitin pacaran, akhirnya bersumpah. Nah, mamahnya sedih bos. Nah, di luar negeri, di Malaysia, di fotonya anaknya digosok di memek ibunya. Harus kawin minggu ini. Kawin minggu ini. Ucap syukur dia terbang dari Malaysia langsung ke Indonesia, langsung kemari. Ucap syukur sedekah 10 juta, dia berangkat lagi ke Malaysia. Lalu gosok aja mobilnya bos. Kalau digosok tuh mobil sampai bunyi, berarti lunas. Sampai kapan Pak Haji? Hah? Sampai lunas? Sampai lunas. Iyalah. Resikonya paling kontol lo lecetan kan lunas. Oke? Siap. Sip, tepuk tangan dong. Satu lagi Pak Haji. Ya. Satu lagi Pak Haji. Ya. Saya kan kerja di cleaning service di klinik. Ya. Gimana caranya kalau gaji saya lebih besar lagi Pak Haji? Namanya bos lu siapa? Cari fotonya, lo gosok. Jadiin gue pemilik. Ntar lu jadiin pemilik dari cleaning service, langsung jadi pemilik. Bisa? Bisa siapa Haji? Gosok mukanya pemiliknya ya. Siap Pak Haji. Yuk. Ayo. Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Tati dari Batam. Tati dari Batam. Oh ya, pertanyaan apa? Saya kan beli rumah beserta tanahnya luas Pak. Cuman udah saya DP, saya janji sekalinya saya kena tipu online. Habis itu uangnya nggak jadi, saya udah janji itu Pak Haji. Maksudnya ibu belinya online? Bukan, saya beli tanah beli rumah sama tanah. Iya. Terus harusnya ibu lunasin atau ibu bayar, tapi uangnya ibu kena online. Online, ya. Habis kena berapa? Ketipu online kena berapa? 100 lebih Pak. 100 juta lebih. 130 juta. Berarti yang blow on siapa? Saya. Tepuk tangan dong untuk ibu blow on. Jauh-jauh dari Batam blow on. Terus yes, pertanyaan apa on? Terus on. Terus saya kan lagi bangun rumah sewaan nih Pak Ji. Habis itu kan belum selesai. Mbaknya butuh duit berapa? Kebutuhannya untuk nyelesainya tuh butuh duit berapa? 1 M cukup gak? Iya, sekitar 1 M. Ya udah, Mbaknya tulis, gosok di alat kelamin Mbaknya. Ada orang linglung kasih uang saya 1 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Nanti ada yang ngasih uang kamu 1 miliar. Oke? Praktekin ya? Ya, siap. Besok saya kan privat Pak Ji. Boleh, berarti ngomong aja akan dibawa. Udah, saya udah daftar tadi. Ya udah, kapan mau privatnya? Besok katanya. Besok habis maghrib ya. Kita ngobrol ya. Oh iya. Pak Sidik ada gak Pak Sidik? Oh iya. Ya udah besok ya. Iya. Yuk. Terima kasih Pak Ji. Ya. Assalamualaikum. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya dari Magelang. Ya. Kebetulan saya kenal RDAY itu sebelum puasa Pak Haji, karena mungkin saya itu merasa udah mentok soal anugerah. Ya. Saya waktu itu langsung gaspol ngamalin ilmu dari Pak Haji yang ibadah ekstrim Pak Haji. Kebetulan waktu itu saya ngamalin yang baca Al-Quran itu untuk 12 juz, baru selesai di sekitar jam 8 jam 9 pagi Pak Haji. Dan untuk ini waktu itu saya jalan latihan itu sekitar setengah bulan. Kebetulan waktu itu kakak saya meninggal, jadi saya sempat berhenti. Setelah 7 hari meninggalnya kakak saya ngamalin lagi dengan cara saya sambil ngamalin ilmunya Pak Haji yang pakai celana dalam bekas pakai. Itu saya ikutkan di leher, alhamdulillah. Itu rata-rata untuk 12 juz jam 6 kurang 15 menit sudah selesai. Jadi itu yang tadinya jam 8 jam 9 selesai, alhamdulillah jam 6 kurang 15 menitan itu sudah bisa selesai Pak Haji untuk 12 juz. Nah sekarang ada pertanyaan atau mau testimoni?
Yang testimoni kedua Pak Haji. Apa? Coba ayo agak cepat ya. Saya mau ke Jakarta soalnya. Oh, kebetulan istri saya waktu awal-awal Pak Haji itu kurang suka sama Pak Haji, maaf ya Pak Haji. Nggak apa-apa. Itu waktu itu saya sering sedekah ke sini baik sedekah subuh maupun Jumat Barokah. Kebetulan saya di situ agak ditentang sama istri karena memang saya nyuri uang dari istri Pak Haji. Ya, kalau bisa jangan curi, dirampok. Alhamdulillah. Pas Jumat, pas kepulangan anak-anak yatim RDAY kemarin yang 50 anak itu pulang, saya maksa ke sini sambil saya maksa sama istri, saya ajak mau ke sini. Alhamdulillah, setelah istri saya lihat Pak Haji langsung sampai di sini, sekarang anehnya diam-diam istri saya sedekah ke sini, diam-diam tanpa sepengetahuan saya Pak Haji. Alhamdulillah. Yang kedua, kakak saya sendiri yang ada di Jakarta itu tadinya juga tidak percaya, begitu sampai sini dia bilang, belum pulang dia bilang, saya harus 1 minggu sekali ke sini, bilangnya gitu Pak Haji setelah lihat ini. Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah. Tadinya dia nggak suka sama RDAY, nggak suka sama saya. Sekarang dia mau seminggu sekali ke sini. Sekarang saya nggak mau suka sama dia. Alhamdulillah. Karena belum lihat kali Pak Haji ya. Kalian mungkin itu Pak Haji. Ya. Nah, untuk pertanyaan, alhamdulillah kebetulan saya ngamalin yang ibadah ekstrim itu sampai 100 hari lebih Pak Haji. Makanya di beberapa pencerahan Pak Haji mungkin saya masuk di kriteria blow on Pak Haji. Karena sampai 100 hari lebih saya ngamalin yang ibadah ekstrim sampai baca Quran 12 juz. Alhamdulillah sampai hari ini belum terkabul. Ya, emang doa saya kalau bisa jangan terkabul dulu. Alhamdulillah. Dan untuk yang terakhir ini Pak Haji, untuk akhir-akhir agak kesulitan saya untuk ngamalin yang baca Al-Quran 12 juz. Karena entah kenapa saya istilahnya itu nggak bisa puas kalau nggak lihat pencerahan secara live streaming Pak Haji. Jadi kebetulan rata-rata Pak Haji itu kan selesainya jam 1 malam baru selesai. Jadi setelah itu saya nonton langsung. Setelah selesai saya mandi. Setelah mandi tahajud saya tidak baca Al-Quran, akan tetapi saya malah nyimak tahajud doa bersama anak-anak yatim gitu. Nah, ini pertanyaan saya Pak Haji mungkin. Sekarang pertanyaannya apa? Bagaimana agar anugerah saya cepat lunas gitu Pak Haji? Ya nanti pasti lunas bos. Jangan bilang nanya kapan lunas. Pasti lunas. Siap. Sekarang orang bunting 9 bulan, baru 2 bulan pengen lahiran, bisa gak? Nggak bisa. Nanti pasti lunas bos. Saya belum pernah ketemu nih tamunya RDAY hajatnya tidak terkabul, nggak pernah. Hampir 100% yang ijab ke RDAY ijabnya jadi menteri, 100% terkabul jadi menteri. Iya kemarin kan Bapak dan Ibu lihat tuh kemarin hari Jumat potong sapi pada jadi menteri, kan pada potong seekor jadi menteri. Udah pasti bos, apalagi muka lu jelek, pasti terkabul. Alhamdulillah, amin. Oh ya, Bapak, yang terakhir maaf Pak Haji, ini kebetulan istri saya sekarang kalau kata kampung Magelang ya Pak Haji, tondo terseno gitu bilangnya. Ini ada titipan dari istri saya yang tadinya maaf tidak suka sama Pak Haji. Alhamdulillah setelah sampai sini istri saya maaf nitip oleh-oleh sedikit Pak Haji. Ya boleh. Terima kasih. Tepuk tangan dong, oleh-oleh Magelang. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.